Karena Bapak Presiden terbuka untuk mendiskusikan ini, dan Ibu Menteri, sekali lagi terima kasih Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan segera menyampaikan. Bukan berarti saya berbicara seperti ini supaya saya diajak oleh Presiden Jokowi, tidak. Sejak awal kita sudah mengatakan. Halo Sobat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Ini adalah obrolan spesial karena Bang Aris baru saja berdialog dengan Bapak Presiden, Pak Jokowi. Nah, kira-kira obrolannya seperti apa kita akan tanyakan sama Bang Aris karena beliau lagi excited banget nih karena baru berdialog. Begitu ya Bang, karena menunggu Betul. sudah lumayan, mungkin lama mungkin ya Bang. Akhirnya Sudah begitu lama, dan ini bersamaan dengan Hari Anak Nasional adalah sesuatu kebanggaan bagi gerakan perlindungan anak di Indonesia. Iya, akhirnya bisa mengobrol langsung, akhirnya bisa berdialog lagi apa saja yang sudah dikerjakan Komnas dan Bang Haris beserta teman-teman ya Bang. Betul. Mungkin Abang bisa memberikan informasi tentang apa sih hasil dialog dengan Bapak Presiden atau dengan jajarannya supaya sahabat anak Indonesia juga di rumah tahu. Betul. Gitu. Begini nih ya. Jadi usulan dan permintaan untuk bisa berdialog secara langsung dengan Bapak Presiden akhirnya pada hari Senin yang lalu di tanggal 19 Juli 2021 Bapak Presiden meminta Sekretariat Negara untuk memfasilitasi pertemuan dengan Bapak Presiden itu melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke. Jadi artinya bahwa Presiden meminta Seknek agar memerintahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfasilitasi dialog virtual itu. Nah, ini merupakan hadiah bagi anak-anak Indonesia yang tentu saya mewakilinya dengan Dewan Komisioner yang lain, sebuah peristiwa yang langka. Tetapi bersamaan dengan Hari Anak Nasional, Presiden membuka diri, sekalipun tidak bisa langsung bertatap muka, tetapi memerintahkan atau menugaskanlah paling tepat ya bahasanya kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengarahkan diskusi untuk melihat kondisi anak Indonesia yang sesungguhnya. Jadi begini nih ya, di dalam pertemuan itu tentu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu lengkap dihadiri. Mulai dari deputinya yang mengurusi tentang perlindungan anak, seperti Bapak Nahar yang diberikan sebagai moderator, juga dihadiri oleh segmen Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di samping itu juga staf-staf ahli dan deputi-deputi lainnya. Kelengkapan itu menunjukkan bahwa ada komitmen bahwa apa yang diminta oleh Presiden untuk dirumuskan dan segera disampaikan kepada Bapak Presiden. Saya bersama dengan Ibu Rustin mewakili Dewan Pengawas dan Ibu Lia sebagai pejabat sementara Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak berdialog secara terbuka. Enak sekali, menunjukkan bahwa situasinya sangat kondusif, dan Ibu Menteri juga menyampaikan apa yang terjadi dalam dialog itu untuk segera disampaikan oleh Bapak Presiden. Dalam kesempatan itu saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisi Komnas Perlindungan Anak di dalam melakukan aktivitasnya. Tentu sebelumnya Nia, saya menjelaskan kondisi anak di Indonesia. Setelah itu diberikan kesempatan saya menceritakan itu dan melaporkan apa yang sedang terjadi di tubuh dan di dalam kehidupan anak-anak di Indonesia, terjadi dialog panjang begitu. Nah, setelah
diberikan kesempatan leluasa untuk menjelaskan kondisi anak di Indonesia, lalu kemudian beranjak mendiskusikan bagaimana tata cara dan strategi untuk mengeksekusi problematika anak-anak yang saya ceritakan tadi. Sehingga di dalam pertemuan itu juga perlu ada penguatan organisasi yang bisa menjadi garda terdepan untuk mengeksekusi segala persoalan-persoalan anak yang ada di daerah. Itu berarti ada dua tahap. Satu, memberikan kesempatan kepada Komnas dengan pengalamannya tentu menceritakan apa-apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Lalu ada kendala-kendala lain seperti bagaimana strategi untuk mencapai tujuan untuk mengeksekusi problematika yang saya serikan tadi. Yang ketiga, dilanjut dengan diskusi untuk menjalankan ini supaya menjadi maksimal. Selain penguatan keorganisasian, ya seperti bagaimana saya menyampaikan lembaga-lembaga perlindungan anak se-Nusantara yang berafilial dengan Komnas Perlindungan Anak membutuhkan gerakan terpadu dengan mengimplementasikan program-program pemerintah, pokok-pokok program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh kabinet Presiden Jokowi. Namun juga diperlukan alokasi dana. Sangat tidak fairnya, sudah hampir 30-an tahun lebih Komnas Perlindungan Anak bersama dengan lembaga-lembaga perlindungan anak itu mandiri tanpa dibiayai sedikit pun. Dan para aktivis-aktivisnya juga tanpa pamrih melakukan itu. Bahkan saat ini sudah hampir usia-usia lansia, tanpa pamrih dia melakukan tindakan-tindakan nyata untuk memberikan perlindungan bagi anak. Maka diskusi itu juga kita bagaimana mengalokasi dana. Oke, berarti akan ada program yang Abang tawarkan. Ya, tentu akan ada program yang kita tawarkan berdasarkan apa yang sudah disusun oleh pemerintah. Jadi kita mengambil disesuaikan gitu ya, Bang. mengambil sebagian tugas-tugas yang ada, program-program yang ada, tentunya alangkah baiknya bahwa dana-dana operasional juga perlu dipikirkan. Itu yang ingin kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Nah, tapi itu disambut baik dengan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan segera mungkin disampaikan itu dan dicari alokasi dana, bisa saja dana hibah Presiden, dana-dana alokasi terkonsentrasi misalnya DAK dan sebagainya yang saat ini masih banyak dana-dana sedang parkir di kementerian-kementerian, lintas kementerian maksud saya, dan kelembagaan. Kemarin di dalam diskusi itu, bahwa tim khusus itu juga memberikan peluang-peluang bahwa bisa bergandengan tangan dengan program-program pedesaan, program-program Kementerian Hukum dan HAM dan sebagainya yang bisa diajak bagaimana itu menjadi alokasi dana yang bisa dipakai sebagai mengeksekusi program-program yang ada supaya anak-anak Indonesia bisa tertolong. Jadi ini luar biasa, hadiah untuk anak Indonesia karena Bapak Presiden terbuka untuk mendiskusikan ini. Dan Ibu Menteri, sekali lagi terima kasih Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan segera menyampaikan hasil pertemuan tanggal 19 Juli 2001 itu kepada Bapak Presiden. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, bersamaan dengan Hari Anak Nasional tentu ini hadiah untuk anak-anak Indonesia, secara khusus juga para pegiat-pegiat perlindungan anak. Jadi ini posisinya sekarang ya, Komnas Perlindungan Anak dengan tulus hati membuka mata, membuka telinga ya untuk menyelamatkan anak-anak di Indonesia, tetapi membutuhkan semua komponen bangsa bahu-membahu untuk membantu gerakan ini. Oke, Bang. Jadi sungguh luar biasa. Komnas Perlindungan Anak sudah dari 1998. Betul. 30 tahun ya, Bang? Iya. Artinya apa sih, Bang? Mungkin sahabat anak Indonesia di rumah juga pengen tahu prestasi apa yang sudah didapatkan oleh Komnas. Mungkin Abang bisa ceritain nih. Ya, saya kira begini ya. Saya mulai dari sedikit informasi ya. Sejak Majelis Sidang PBB ya tahun 1989 itu mensahkan instrumen internasional
tentang Konvensi PBB tentang hak anak sebagai instrumen hukum di dunia ini untuk memberikan perlindungan anak, bersamaan itu di tahun 1990 ya betul kalau tidak salah, pemerintah Indonesia langsung meratifikasi Konvensi PBB itu dalam bentuk Kepres tahun 90. Ketika Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang hak anak itu, maka ada konsekuensi bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan harmonisasi terhadap produk-produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Termasuk di dalamnya adalah membentuk kelembagaan. Jadi untuk mengimplementasikan atau memujukan, mengeksekusi Konvensi PBB tentang hak anak yang diratifikasi pemerintah Indonesia tahun 90 itu, maka perlu ada kelembagaan yang menjadi implementator. Dari situlah di tahun 1997, itu berarti ada 7 tahun ya, setelah ratifikasi itu, Kementerian Sosial, waktu itu Departemen Sosial, didampingi atau mendapatkan advisor dari badan PBB yang mengurus anak-anak yaitu UNICEF. Di tahun 1997 itulah lahir keputusan Menteri Sosial untuk membentuk lembaga perlindungan anak, baik itu di tingkat pusat maupun dulu disebutnya tingkat 1, tingkat 2, saat ini kabupaten kota. Itu atas dasar apa? Atas dasar dari konsekuensi kita meratifikasi Konvensi PBB yang diratifikasi dalam bentuk Kepres yang saya sebutkan tadi. Ada kewajiban membentuk kelembagaan itu. Maka di tahun 1997 lahirlah Lembaga Perlindungan Anak Pusat istilahnya. Lalu ada untuk sementara itu 4 lembaga perlindungan anak di tingkat provinsi. Istilahnya tingkat 1. Kalau di kabupaten kota kan tingkat 2 ya. Nah, strukturnya tentu struktur pada masa itu adalah struktur di masa Orde Baru. Kalau saya tidak lupa, waktu itu ketua yang pertama harian itu adalah Ibu Yoga ya. Ibu Uga, istri dari Pak Wiranto. Pada saat itu Pak Wiranto menjadi Panglima TNI. LPA Pusat saat itu ya Bang? LPA Pusat namanya. Dan saya ditunjuk sebagai pelaksana harian, ketua pelaksana harian pada saat itu ya, tahun 97. Tetapi karena ada perubahan politik, gejolak politik di ujung 97 dan di awal 98, ketika di Mei 1998 pemerintahan Orde Baru tumbang, lalu di sana ada gerakan bagaimana merevisi atau meresapel struktur dari LPA pusat itu menjadi independen. Maka setelah reformasi itu di bulan Oktober bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda, di sanalah dilaksanakan Forum Anak Nasional yang pertama yang diprakarsai oleh Kemensos dan didukung oleh dana UNICEF atas permintaan stakeholder supaya mereformasi struktur yang sangat birokratif gitu. Itu akhirnya dirubahlah di dalam keputusan itu bahwa Lembaga Perlindungan Anak Pusat yang diatur oleh keputusan Menteri nomor 81 tahun 1997 menjadi eksekutor dari Lembaga Perlindungan Anak Pusat. Apa itu? Diputuskan Komnas Perlindungan Anak yang diatur di dalam anggaran dasarnya. Dan tertera di dalam mukadimah dari anggaran dasarnya. Bahwa Komnas Perlindungan Anak itu diputuskan sebagai eksekutor dari Lembaga Perlindungan Anak Pusat istilahnya, ya toh? Nah, lalu setelah itu diresmikan, diberikanlah tugas
oleh Forum Anak Nasional itu untuk meneruskan perjuangan terbitnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka di tahun 2002 lahirlah Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu karya besar dari Komnas Perlindungan Anak. Di samping di dalamnya adalah diperlukan pembentukan lembaga perlindungan negara. Yang kita kenal sekarang ini adalah KPAI misalnya. Itu bagian dari perjuangan keras dari Komnas Perlindungan Anak yang semula di dalam konsepnya itu adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak. Tetapi di tengah perjalanan ditelikung oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu, kata nasional itu dihilangkan dan diganti kata Indonesia. Jadi nomenklaturnya itu berubah. Sehingga yang disahkan sebagai dan dianggap sebagai lembaga negara adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itu sebenarnya sejarahnya. Sehingga itu dapat membuat sangat kecewa para pegiat-pegiat perlindungan anak karena ditelikung oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Sampai jam 3 subuh saya sebagai pelaku sejarah masih melekat kata Komisi Nasional. Tetapi ketika itu diketuk palu di DPR, itu berubah nasional menjadi Indonesia. Maka nomenklaturnya berbeda, maka yang menjadi lembaga negara itu adalah KPAI itu. Namun demikian, kita tetap terus berjuang sekalipun Komnas Perlindungan Anak tidak masuk dalam nomenklatur KPAI itu, kita juga berjuang terus-menerus agar kepengurusan dari KPAI itu harus jauh dari kepentingan politik. Ya. Faktanya sekarang, Bang? Nah, faktanya sekarang sejak itu didirikan, itu mengecewakan. Sebenarnya tidak ada uji kelayakan yang harus dilakukan lewat DPR. Karena itu harus seleksi dari stakeholder. Ya, seperti apa yang terjadi pada tahun 98. Masyarakat itu terlibat secara luas, saya terbuka secara independen untuk memilih siapa yang menjadi dan patut menjadi pengurus itu. Nah, namun itu sangat mengecewakan karena terjadi telikung partai namanya. Sampai hari ini saya kira apa yang tertera di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai lembaga negara, ada 5 orang di sana itu, saya tidak tahu, saya kira masyarakat, netizen juga bisa mengetahui siapa-siapa yang ada di dalam itu. Tapi saya tidak mempersoalkan itu. Karena kepentingan terbaik anak adalah yang harus dikedepankan. Nah, ketika terjadi reformasi politik itu, maka Komnas Perlindungan Anak dinyatakan pada tahun 98 itu adalah sebagai lembaga, ya, karena dia dibentuk oleh pemerintah, kami menyebutnya adalah lembaga pemerintah non-struktural. Karena sifatnya ada independen dan di dalam sekali lagi saya mau ingatkan bahwa Komnas Perlindungan Anak dinyatakan sebagai eksekusi dari Lembaga Perlindungan Anak Pusat. Itu tertera di dalam mukadimah yang disusun oleh semua kalangan masyarakat dan stakeholdernya, ya. Dan itu tercatat ya, Bang? Dan tercatat ada sekali. SK Kementerian Hukum dan HAM ya, Oh Bang? iya, dan sampai hari ini kita legal standingnya adalah surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM, dan legal statusnya adalah ya lewat Dirjen AHU, ya. Pengakuan itu ada. Nah, namun demikian ingin saya sampaikan lagi supaya lebih jelas, ya, karya-karya dan prestasi besar Komnas Perlindungan Anak yang saya katakan tadi, selain melahirkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, melalui kerja keras, ya, tim 7 waktu itu yang difasilitasi UNICEF. Kebetulan pada saat itu saya setelah Forum Nasional itu saya diangkat menjadi direktur pelaksana. Jadi saya yang ikut memfasilitasi tim 7 itu, sehingga akhirnya di tahun 2003 itu lahirlah Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu karya besar pertama dari kerja Komnas Perlindungan Anak. Yang kedua karya besarnya tadi yang seperti yang saya ceritakan, melahirkan Lembaga Negara Perlindungan Anak yang saat ini dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, ini terjadi secara simultan.
dengan kerja-kerja keras yang tanpa pamrih yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak. Karya dan prestasi besar yang kedua di tahun 2000. Ingat betul saya kira semua masyarakat, Komnas Perlindungan Anak berhasil mencanangkan Kongres Anak Indonesia yang pertama di tahun 2000 itu sebagai bagian dari hak anak untuk berpartisipasi dan didengar pendapatnya yang diatur oleh Konvensi PBB tentang hak anak itu. Pada saat itu masih banyak orangnya yang menolak hak partisipasi itu. Bagaimana anak-anak bisa didengar pendapatnya? Bagaimana anak-anak bisa berpartisipasi? Bahkan di pengurus Komnas Perlindungan Anak yang periode pertama pun itu belum bisa memahami itu. Namun karena itu perintah dari Konvensi PBB tentang hak anak, khususnya yang diatur di artikel 10 dan 15 dari Konvensi PBB itu, kita menyelenggarakan waktu itu di Bumi Perkemahan Cibubur dan didukung oleh sahabat saya waktu itu, pendiri Komnas Perlindungan Anak, almarhum Sunyono Yahya, waktu itu beliau adalah sekretaris Menko Kesra. Itu yang mendukung dan memahami bahwa setiap anak di seluruh dunia itu punya hak untuk berpartisipasi untuk mengeluarkan pendapatnya. Disitulah di tahun 2000 Komnas Perlindungan Anak berhasil melahirkan Kongres Anak Indonesia. Itu karya yang ketiga yang patut dicatat oleh bangsa ini. Dan itu juga kita sampaikan kepada Bapak Presiden, ya. Lalu kemudian saya ingatkan lagi kepada kita semua, prestasi besar lagi adalah Deklarasi Indonesia Darurat Kekerasan Terhadap Anak pada saat itu. Ya, Gubernur DKI Jakarta itu Pak Ahok. Bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan mencanangkan di Balai Kota, ya, itu pencanangan bahwa diperlukan sebuah komitmen agar bangsa ini bahu-membahu mengatasi kekerasan terhadap anak, maka dicanangkanlah darurat kekerasan terhadap anak. Dan itu berlaku secara nasional. Prestasi lain adalah kita berhasil mengajak 4 menteri. Waktu itu Menteri Kominfo, ya Pak Rudi Digantara. Terus waktu itu Menteri Pendidikan masih dijabat oleh Pak Anies yang sekarang ini Gubernur DKI Jakarta. Kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan pada masa itu adalah Profesor Dr. Yohana Yenbise. Lalu tidak lupa dihadiri juga oleh Menteri Sosial. Waktu itu adalah Ibu Kofifa Indar Parawansa. Itu kita lakukan di Car Free Day, ya, di Hotel Indonesia, ya, di lingkaran itu. Mencanangkan apa yang kita kenal gerakan memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. 4 menteri loh. Nggak main-main. Artinya keberadaan Komnas Perlindungan Anak di situ loh. Dengan kerja kerasnya. Tentu dengan stakeholder perlindungan anak dan para aktivis perlindungan anak pada masa itu. Ya. Dan disitulah lahir sebuah komitmen nasional bagaimana kita bisa bahu-membahu memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Berjalan waktunya, agar gerakan memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, Komnas Perlindungan Anak juga berhasil mendorong Pak Jokowi sebagai presiden melahirkan Perpu nomor 1 tahun 2016 yang menyatakan bahwa tindak pidana kejahatan seksual itu merupakan extraordinary crime. Setara dengan tindak pidana narkoba, ya Bang, khusus narkoba, teroris dan korupsi. Luar biasa. Dan banyak tantangan waktu itu, ya. Apakah Perpu itu diperlukan? Apakah sudah mengganggu ketertiban umum dan sebagai persyaratan mengeluarkan Perpu? Bapak Presiden menganggap itu sudah
mengganggu ketertiban umum karena pelaku-pelaku kejahatan itu adalah orang terdekat dan mengacaukan dan membuat situasi yang tidak nyaman bagi anak-anak, dan banyak anak-anak juga terpaksa meregang nyawa ya akibat dari kejahatan seksual itu. Perpu itu diusulkan kepada DPR. Banyak tantangan dari masyarakat ya. Karena di dalamnya ada juga hukuman tambahannya apa yang disebut dengan kebiri lewat suntik kimia. Dan itu juga adalah perjuangan Komnas Perlindungan Anak loh, jangan lupa. Dan sampai saat ini masih menjadi pro kontra ya Bang di kalangan masyarakat. Gitu. Nah, dengan lahirnya Perpu itu, maka lahirlah ya atas kesepakatan stakeholder perlindungan anak dan para pekerja perlindungan anak dan DPR, diwujudkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang isinya adalah memberikan hukuman minimal yang mengubah ketentuan dari Undang-Undang 35 Tahun 2014 minimal 10 tahun, maksimal pidana pokoknya 20 tahun, bahkan bisa dihukum seumur hidup dan bahkan hukuman mati. Yang sangat luar biasa adalah dapat ditambahkan lagi para predator-predator kejahatan seksual itu dengan hukuman kebiri atau yang dikenal dengan kastrasi lewat suntik kimia. Dapat tantangan banyak. Banyak sekali yang kontra. Organisasi aktivis kemanusiaan, hak asasi manusia, ikatan dokter dan sebagainya itu menentang itu. Tapi Komnas Perlindungan Anak terus konsisten terhadap gagasan itu. Dan berhasil juga nih ya. Iya, karena akhirnya sudah Presiden mengeluarkan ditandatangani peraturan pemerintah tentang tata laksana kebiri itu yang diatur di dalam PP 70/2020. Itu juga karya besar Komnas Perlindungan Anak. Jangan diabaikan itu. Walaupun kerjanya tanpa pamrih, nggak ada uang di situ. Lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada di beberapa daerah itu menumpang di rumahnya sendiri dengan tulus hati. Oke, Komnas Perlindungan Anak di daerah itu ada berapa Bang? Berapa total? Sampai hari ini yang bisa dicatat secara baik administrasinya adalah 189 lembaga perlindungan anak di tingkat kabupaten kota. Kalau dulu provinsi. namanya tingkat 1, tingkat 2 ya. Saya kira. Tapi masih bisa jalan ya Bang, meskipun dananya nggak ada dan nggak ada bantuan dari pemerintah. Ya itu karena kita lakukan dengan tulus hati. Sejak kita mau bersama-sama dengan anak Indonesia, kita membuka mata dan hati kita untuk anak Indonesia. Terus terangnya, di masa periode pertama Presiden RI sampai yang kedua, banyak sahabat-sahabat saya yang memilih ikut di dalam arak-arakan Presiden Jokowi. Oh itu saya ucapkan terima kasih ya, karena pilihan-pilihan itu kan merupakan hak asasi gitu. Tapi bagi seorang Aris Merdeka sampai hari ini tetap bersama dengan anak Indonesia. Karena itu pilihan. Bukan berarti saya berbicara seperti ini supaya saya diajak oleh Presiden Jokowi, tidak. Sejak awal kita sudah mengatakan komitmen kita tidak masuk dalam lingkaran pemerintahan, tetapi bagaimana kita masuk lingkaran dan kehidupan anak-anak di Indonesia. Sedikit lagi nih ya, saya ingin ceritakan. Supaya masyarakat juga tahu apa yang dikerjakan oleh Komnas Perlindungan Anak. Ya. 6 tahun yang lalu kita berhasil mengungkap tabir kematian Angelin. Di belakang Abang. Nah ini, ya saya kira salah satu yang saya tidak lupakan ini 6 tahun yang lalu. Anak kita ini disiksa, dianiaya, dibunuh tapi dinyatakan anak hilang. Komnas Perlindungan Anak berhasil mengungkap tabir ini dan menjadikan Angelin sebagai ikon anti kekerasan terhadap anak. Yang setiap kali akan kita rayakan ya, dalam sekali setahun setiap tanggal 10 Juni karena penemuan jenazah dari Angelin pada tanggal itu. Dan saat ini kita sedang mengusulkan kepada Bapak Presiden supaya mengeluarkan keputusan Presiden bahwa pengalaman Angelin itu bisa digunakan sebagai ikon gerakan anti kekerasan terhadap anak. Saya kira ini kita akan kerjakan ini. Mungkin ini juga menjadi di Hari Anak Nasional ini akan menjadi prestasi besar
bagi Komnas Perlindungan Anak. Belum lagi kita sudah mampu mengungkap tabir kematian salah seorang anak di Batubara, Kabupaten Batubara pada saat itu, yang menjadi fenomena nasional. Kita juga berhasil melakukan itu. Dan kasus-kasus yang lain tentunya ya. Kasus-kasus lain seperti misalnya, semua saya kira tahu ya, karena itu berita nasional, bagaimana kita mengungkap tabir di mana 5 orang pelaku kejahatan terhadap anak melakukan pembunuhan, mutilasi, bahkan menguliti kulit dari korban itu, memotong penis anak untuk diambil minyaknya, saya tidak tahu untuk apa, lalu tubuhnya disayat-sayat dan dagingnya dijual di warung-warung. Itu kita berhasil mengungkap itu. Di mana itu kejadian? Di Kabupaten Kampar, Riau. Namun saat ini masih ada pekerjaan kerasnya. Seorang putri 12 tahun, Angelica namanya, sudah 4 tahun ditemukan jenazahnya, tulang belulangnya terpisah, kepala tengkorak batok kepala kosong dan sebagainya, kaki gosong, kemudian tercerai-berai oleh Polda Riau, belum berhasil mengungkap itu sampai hari ini. Itu utang besar dari Komnas Perlindungan Anak. Demikian juga kasus-kasus lain yang kita tangani ya. Dan kita tidak henti-hentinya hampir 1,5 tahun memberikan pertolongan, sosialisasi terhadap anak-anak yang saat ini terancam dengan virus corona yang dimulai di awal tahun 2020, dan saat ini kita sedang terus-menerus berjuang bagaimana anak bisa terselamatkan dari serangan corona varian baru itu. Komnas Perlindungan Anak tidak henti-henti untuk melakukan itu. Sekalipun kita tahu bahwa itu akan mengancam kesehatan kita sendiri. Dan mungkin kita juga bisa lenyap. Apalagi sekarang ini. Anak-anak terpaksa berjuang, isoman bersama orang tuanya karena serangan itu. Yang cukup memprihatinkan dari kepedulian itu nih. Dengan komitmen bagaimana tidak henti-hentinya memberikan pertolongan pada anak. Sahabat saya, Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Danang Sasongko, terpaksa meninggalkan kita, meninggal karena serangan corona. Itu apa? Tanpa pamrihnya. Tahu bahwa dia akan diserang itu, tetapi bagaimana dia hadir di tengah-tengah kehidupan anak untuk menyelamatkan anak, karena apa? Kepentingan terbaik anak harus didepankan. Itu sebuah perjuangan dan harus dihargai. Demikian juga sahabat saya, Saudara Joni Harahap, sebagai wakil ketua dari Lembaga Perlindungan Anak di Sumatera Utara, berjuang keras demi kepentingan anak untuk menghalau corona itu menyerang anak-anak. Ini perjuangan dan itu harus dihargai sampai meregang nyawanya. Kalau saya mengatakan saya akan berhenti untuk mengurus anak itu, ya, maksud saya tidak akan pernah berhenti untuk mengurus anak di seluruh Indonesia kecuali dunia ini runtuh. Itu komitmen ya. Jadi mengungkap tabir, memberikan solusi terhadap anak itu adalah bagian dari komitmen dari Komnas Perlindungan Anak. Karya besar lagi yang ditinggalkan oleh Saudara Sekjen Danang Sasongko adalah bagaimana mensosialisasi 1 juta peluit yang sudah sempat kita deklarasikan bersama dengan Ibu Bupati Karawang dan Wali Kota Tomohon. Setiap anak harus dibekali dengan peluit itu. Ketika dia dapat serangan-serangan yang mengancam dirinya, dia bisa meniup peluit itu, pertanda bahwa keadaan bahaya. Dan kita juga dalam waktu dekat akan mensosialisasikan tentang tanda-tanda yang bisa dilihat oleh orang terdekat anak ketika anak dapat serangan kejahatan itu. Itu juga akan kita lakukan. Jadi Komnas Perlindungan Anak tidak akan henti. Itulah maka kita selalu mengatakan Komnas Perlindungan Anak selalu ada dan hadir untuk anak Indonesia. Oleh karena itu, di dalam rangka Hari Anak Nasional ini, saya secara khususnya lewat acara ngobras ini meminta agar kita bahu-membahu menyelamatkan anak Indonesia. Mari kita buka mata
telinga dan hati kita untuk anak Indonesia. Karya-karya besar Komnas Perlindungan Anak tidak ada gunanya kalau itu tidak diteruskan dan didukung oleh semua komponen bangsa termasuk pemerintah dan negara. Inilah harapan Komnas Perlindungan Anak di dalam rangka Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli 2021. Karya-karya besar itu sekali lagi tidak ada gunanya Nia kalau itu tidak dilakukan secara tulus hati. Ya. Karena apa? Karena kita perlu berdampingan dengan anak-anak kita. Oleh sebab itu, untuk anak-anakku yang sekarang isoman bersama orang tua di rumah maupun di rumah sakit, taatlah terhadap protokol kesehatan COVID-19. Ada 9M. Sekarang 9 Bang. Bukan 6. 9 miliar ya. Mencuci tangan dengan sabun dan bersih, menjaga jarak, pakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, 6. 3 lagi apa Bang? Apa tadi ya? Udah 6 tadi ya? Kata Abang 9. 6, sorry, 6 Makanya ya. tadi saya tanya, udah 9 sekarang. Bukan 6. Sorry untuk kita semua. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Di samping saat ini Komnas Perlindungan Anak sekalipun di dalam menghadapi corona, kita tetap menerima pengaduan-pengaduan, termasuk anak-anak yang saat ini berada dalam situasi ditelantarkan, dieksploitasi, baik itu secara ekonomi, secara politik, dan untuk itu saya ingin melalui Ngobras itu ingin menyapa anak-anak Indonesia yang ada dan berada di perbatasan, di daerah-daerah terpencil, ya, di daerah-daerah yang tidak punya akses informasi. Komnas Perlindungan Anak menyapa selamat Hari Anak Nasional. Jangan berkecil hati, terus berjuang. Juga bagi anak-anakku yang menderita sakit asma, paru-paru, kurang gizi, terus bersemangat karena penyembuhan itu pasti akan terjadi. Kemudian juga tidak lupa saya menyapa anak-anakku korban perbudakan seks, eksploitasi seksual komersial, anak-anak yang dipekerjakan di jalanan, di perkebunan, di tepi jalan, di tengah-tengah pasar dan sebagainya. Jangan berkecil hati, terus berjuang karena Komnas Perlindungan Anak selalu ada untuk anak Indonesia. Demikian juga kepada anak-anakku yang saat ini sedang berada dalam situasi menghadapi corona. Mari terus patuh terhadap apa yang saya sebutkan ya tadi, 6M. M itu. Sekali lagi, selamat Hari Anak Nasional. Mari kita buka hati, kita buka mata kita ya untuk keselamatan anak Indonesia. Anak terlindungi, tentunya Indonesia akan maju. Merdeka! Merdeka. Oke Bang, terima kasih Bang untuk pemaparannya, sangat jelas sekali. Semoga program yang nanti akan Abang tawarkan atau kerjasama dengan Presiden bisa segera terlaksana. Akhirnya kan bisa bantu anak-anak Indonesia juga. Ya, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan ya. Jadi marilah kita dengan tulus hati ya. Jadi jangan saling menyalahkan lagi kita. Saya kira Bapak Presiden juga membuka diri. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan hasil dari pertemuan tanggal 19 Juli, Bapak Presiden membuka hati sehingga itu akan menjadi hadiah, sekali lagi berulang-ulang, hadiah bagi anak Indonesia dan para pekerja-pekerja perlindungan anak yang tergabung dengan lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantara, sehingga kita bisa bergerak bersama-sama kuat dan tidak putus asa dan terus berjuang dan terus bergerak. Ini adalah pesan dari almarhum Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak, terus bergerak demi kepentingan terbaik anak-anak. Oke,
terima kasih Bang untuk Terima ngobrol kasih hari Nia, ini. sama-sama. Oke, yang penting Abang sehat-sehat terus ya Bang. Ya, doakan terus. Amin, kita doakan terus. Nah, sahabat anak Indonesia, itu tadi ngobrol bareng Bang Aris. Semoga hasil pertemuan itu segera terrealisasi, terus program juga bisa dijalankan. Ini juga sebagai hadiah untuk anak-anak di Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional 23 Juli 2021. Nah, untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.